Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin, amin, amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kalian berkesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau biasa kita singkat PJJ untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah, kali ini adalah PJJ Bahasa Indonesia pertemuan yang pertama. Untuk itu sebelum kita mulai, karena ini pertemuan yang pertama, alangkah lebih baik jika kita berkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kalian sayang-sayangan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, lebih baik dulu kenalan. Lebih baik berkenalan dulu dengan saya, guru Bahasa Indonesia kalian. Oke anak-anak, nama saya Dwi Ari Wahyuni. Di MTS Negeri 9 Sleman, saya biasa dipanggil Bu Ari. Saya lahir di Sleman 14 Januari 1995. Saya masih tinggal bersama orang tua. Saya tinggal di Losari, RT 2 RW 10 Sukoharjo Ngaglik Sleman. Kalian boleh jika ada waktu luang bersilaturahmi ke rumah kami. Alhamdulillah saya menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, jika kalian kemarin sudah menonton video tutorial bagaimana bergabung dengan Google Classroom dan bagaimana mengerjakan tugas di Google Classroom, kalian akan menemukan blog dan akun bernama netizensinau.wordpress.com. Nah, netizensinau ini adalah blog pribadi saya, yang dimana di situ ada tulisan-tulisan saya, karya-karya kecil saya. Kalian bisa membaca-baca beberapa materi bahasa Indonesia ada di sana. Jika kalian ingin mengirimkan sesuatu melalui email saya dwiari114@gmail.com. WhatsApp saya sesuai yang ada di grup WhatsApp 082257678856. Tapi ingat, jika kalian hanya WA saya dengan PPPP, saya tidak akan membalasnya. Jadi ingat ya, sopan santun dan etika ketika mengirim pesan di media sosial. Instagram saya @ariwahyuni. Kenapa saya memperkenalkan Instagram? Karena kadangkala saya mengambil penilaian melalui media sosial, salah satunya adalah Instagram. Belum punya Instagram? Buat dulu. Nah, saya siap untuk sekolah daring. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah siap? Oke, saya kebetulan sebagai guru Bahasa Indonesia kelas 7, dan juga sekaligus wali kelas dari 7D. Nah, cukup perkenalannya, kita lanjut apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nah, anak-anak, yang akan saya beritahukan kepada kalian pertama kali ini bukan langsung materi pelajaran, tetapi adalah kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar adalah perjanjian antara saya dengan kalian semuanya, kesepakatan antara saya dan kalian semuanya dalam proses pembelajaran baik secara daring ataupun secara tatap muka. Lalu, apa saja yang harus kalian patuhi, yang kita patuhi dan kita sepakati dalam proses pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Jadi besok ketika sudah new normal kemudian masuk pembelajaran tatap muka langsung, aturan ini, tata tertib ini harus tetap disepakati. Nah, baik anak-anak, kontrak belajar yang pertama adalah bergabung dengan Google Classroom. Tentu saja ini untuk PJJ Bahasa Indonesia. Kalau kalian sudah menonton video ini, sudah bergabung ke Google Classroom. Bagi teman-temanmu yang belum masuk ke kelas ini, silakan untuk diberitahu. Untuk anak-anak 7B, kodenya adalah LJJUOTP, 7C BDDHING, lalu 7D UD27ANP. Nah, kita lanjut. Anak-anak, pertama kali
kali ketika kalian melakukan PJJ, yang harus dilakukan adalah presensi online. Presensi online ini berbeda dengan presensi online untuk kelas. Ini adalah presensi online mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian ingat-ingat, kalau sedang pelajaran itu biasanya nanti Bapak Ibu Guru akan memanggil nama kalian satu persatu. Nah, karena kita sedang online tidak bisa memanggil satu-satu, maka menggunakan presensi online ini. Presensinya setiap PJJ Bahasa Indonesia ya anak-anak. Jadi kalau jam PJJ-nya Bahasa Indonesia itu jam 7.30 misalnya, maka silakan segera presensi jam 7.30. Presensinya melalui Google Formulir. Link presensinya ini. Nah, kalian nanti juga bisa klik link presensinya melalui WhatsApp kalian. Nah, anak-anak, presensi ini wajib karena jika tidak melakukan presensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ketika pelajaran saya, maka akan saya anggap membolos. Ingat, presensi ini adalah wajib. Paham ya? Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk penilaian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, secara garis besarnya, yang pertama adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 75. Jadi anak-anak, kalau nilainya di bawah 75, berarti nilai kalian belum tuntas. Kalau nilainya sudah 75 ke atas, 75, 76, 77, sampai ke 100, maka nilai kalian bisa dikatakan tuntas. Berarti yang belum tuntas harus melakukan remedial. Jangan menunggu dikejar-kejar sama Bu Ari. Nak, kamu belum remedi. Nak, nilai kamu belum tuntas. Silakan kalian inisiatif. Bu, saya mau nambah nilai. Bu, saya mau remedi. Maka saya akan bersedia untuk memberikan tambahan nilai kepada kalian. Nah, selanjutnya, sekarang adalah jenis penilaiannya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, sikap yang dinilai di sini ada sikap spiritual, lalu ada sikap sosial. Sikap spiritual itu yang dinilai contohnya apa? Contohnya tentang taat beribadah. Kalau mau pelajaran Bahasa Indonesia itu kalian berdoa dulu atau tidak? Lalu kalian bersyukur tidak bisa ikut pelajaran Bahasa Indonesia? Contohnya seperti itu, nanti akan saya nilai. Cara nilainya bisa pakai angket, bisa dengan tanya jawab, atau temannya yang menilai. Lalu penilaian sosial itu seperti apa? Contohnya, nanti kalau misalnya saya memberikan tugas, kalian itu disiplin tidak? Mengerjakannya disiplin nggak, tepat waktu tidak? Tanggung jawab atau tidak? Dikerjakan atau tidak? Lalu toleransi atau tidak? Membantu temannya atau tidak? Kerjasama atau tidak? Kerjasama dalam hal baik ya, bukan kerjasama contek menyontek. Oke, sampai di sini jelas. Kita lanjut. Selain menilai sikap, saya juga menilai pengetahuan. Lah, penilaian pengetahuan inilah yang sering kita pelajari dalam buku-buku paket ataupun melalui media informasi yang lain. Nah, jenis penilaian yang pertama adalah tes tertulis. Contohnya nanti saya kasih soal pilihan ganda, lalu soal benar salah, lalu menjodohkan, lalu mengisi, ada isian singkat diisi, ada juga yang namanya uraian. Nah, nanti saya akan memberikan contoh-contoh soal seperti ini melalui Google Classroom. Lalu yang kedua ada tes lisan. Tes lisan itu berarti adalah berbicara. Karena kita adalah berbahasa, maka ada tes lisan, berbicaranya. Nah, contohnya nanti saya memberikan perintah, kemudian kalian melaksanakan. Lalu kemudian saya memberi kuis, kalian menjawab atau tanya jawab dengan temanmu yang lainnya. Nah, selain itu, yang ketiga adalah penugasan. Nah, untuk bentuk soal penugasan ini bisa tugas kelompok, individu, tugas di sekolah, tugas di luar sekolah, atau tugas di rumah. Tapi mengingat ini adalah pembelajaran daring, untuk tugas kelompok pastinya agak sulit. Nah, Ibu akan berpikir bagaimana caranya kalian bisa melaksanakan tugas kelompok. Tetapi kalau tidak bisa, ya udah mau bagaimana lagi, tidak harus dilaksanakan.
Selain itu, tugas di luar sekolah. Nah, karena kita sedang masa pandemi, maka tidak mungkin saya menugaskan kalian untuk pergi ke luar sekolah ataupun keluar rumah. Jadi lebih baik kita di rumah saja, gitu ya anak-anak. Setelah penilaian pengetahuan, kalian tahu, kalian mendapatkan informasi, lalu kalian belajar untuk keterampilan kalian, mengasah kemampuan skills kalian. Nah, di sini yang pertama adalah praktik. Misalnya saya minta kalian untuk praktik membaca teks. Nah, nanti berarti penilaiannya bisa berbentuk video. Nanti kalian bisa kirim video saya sedang membaca teks atau mengirimkan ke saya voice note sedang membaca sebuah teks. Itu contoh dari praktik. Lalu ada penilaian produk. Misalnya saya meminta kalian menulis sebuah cerita. Nah, cerita itulah hasil ceritanya yang sudah jadi itulah yang namanya produk. Lalu ada proyek. Proyek itu misalnya saya meminta kalian untuk mengamati prosesnya, itulah yang saya katakan, yang saya nilai, yaitu penilaian proyek. Nah, kemudian ada yang namanya portofolio. Lah, di sini saya meminta kalian untuk mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, tadi Ibu Ari minta kalian menulis sebuah cerita. Ternyata saat menulis ceritanya itu ada yang salah, kemudian dikoreksi sama Bu Ari, dikoreksi dikembalikan ke kalian, hasil koreksinya kemudian direvisi atau diperbaiki, perbaikan dikumpulkan lagi ke Bu Ari. Nah, yang tadi salah itu jangan dibuang, tetapi disimpan supaya kalian tahu, oh kemarin salahnya di mana, oh sekarang sudah lebih baik atau sudah benar. Nah, itulah disimpan sampai tugas yang nilainya paling bagus atau revisiannya, perbaikannya yang paling bagus. Jadi yang pertama yang kurang bagus, lebih bagus, paling bagus, itulah dikumpulkan, namanya portofolio. Begitu ya. Nanti jika ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan ke Bu Ari. Tetapi tidak semua bab, misalnya bab 1 ada 4-4-nya ini semua, bab 2 ada 4-4-nya ini semua, belum tentu. Nanti bisa jadi bab 1 tugasnya cuma praktik, bab 2 tugasnya produk, bab 3 tugasnya proyek, bab 4 tugasnya portofolio. Jadi kalian jangan membayangkan bahwa tugasnya akan seabrek menggunung seperti Gunung Merapi ya. Oke, tenang. Ini Ibu hanya memberikan gambaran supaya kalian itu punya target sampai besok akhir semester nilai bahasa Indonesia kalian, hasil bahasa Indonesia kalian itu mau baik, biasa aja, atau jelek. Begitu. Oke, tugas-tugas pengerjaan dan pengumpulannya. Tugas atau PR yang pertama, karena saya ini sedang pembelajaran daring, maka Bu Ari akan sering posting kirim tugas di mana? Di Google Classroom. Dan paling memberikan ya pembukaan di WA Group. Nah, anak-anak penting sekali, sangat penting sekali untuk membaca pengumuman tugas. Karena kita bahasa Indonesia, maka harus membudayakan menyimak informasi. Setelah dibuka tugasnya, pasti ada deskripsi atau petunjuk. Nah, itu wajib dibaca. Kenapa wajib dibaca? Pasti Bapak Ibu guru termasuk saya akan memberikan langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Misalnya, anak-anak, kalian bukalah link website berikut ini. Setelah membuka link ini, silakan dirangkum isinya. Atau anak-anak di bawah sudah ada link video YouTube, silakan ditonton, disimak, lalu buat rangkuman. Atau anak-anak di bawah ada link ulangan harian, silakan dikerjakan di sana. Jadi petunjuknya sebenarnya sudah sangat jelas ada di sana. Paham ya? Yang kedua, kerjakan tepat waktu. Kalian kan tidak mau sekolah daring sampai malam cuman ngublek-ngublek HP dan laptop.
Nah, sudah dibuatkan jadwal oleh Bapak Imam Suhadak yang sangat baik hati. Satu hari hanya ada 3 mata pelajaran sampai jam 12 siang. Maka dari itu silakan online tepat waktu. Jika pelajaran bahasa Indonesianya jam 7.30, silakan online jam 7.30. Jika pelajarannya jam 10, maka silakan online jam 10. Jika sudah mendapatkan penjelasan dan informasi tugas dari Bapak Ibu Guru, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda main Mobile Legends dulu, atau YouTubean dulu, atau TikTokan dulu. Itu nanti lagi. Sekarang kerjakan dulu tugasnya, supaya tidak menumpuk, ditagih. Bahasa Indonesia belum selesai, ditagih matematika. Bahasa Indonesia matematika belum selesai, ditagih IPA. Kan nanti kalian stres. Padahal pemerintah nggak boleh membuat kalian menjadi stres. Nah, makanya kerjakan tepat waktu. Nah, setelah itu simpan bukti penugasan. Khusus untuk bahasa Indonesia, kalian satu anak wajib punya 1 map file untuk menyimpan bukti setiap penugasan. Wajib punya 1 map file. Jadi tadi misalnya bab 1 kalian ada menulis teks deskripsi. Lalu ada revisi, diulangi lah. Tugas yang pertama yang salah, kemudian udah diperbaiki, sampai yang paling baik disimpan. Dimasukkan ke dalam map. Supaya nanti siapa tahu Bu Ari ini lupa menuliskan nilai kalian. Terus kalian ingat, Bu Ari ini tanggal sekian, nilai saya sekian. Itu bisa menjadi bukti. Selain itu, kalian juga bisa introspeksi dari bukti-bukti penugasan kalian. Nilai kalian itu naik, ada progres, biasa aja, tetap stagnan, atau justru menurun. Itulah menjadi bahan introspeksi kalian. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, jika ternyata nilai kalian belum memuaskan, dalam artian itu belum 75, belum tuntas, segeralah minta remedial kepada saya. Bu Ari, saya mau remedi. Bu Ari, saya mau perbaikan. Nggak apa-apa, boleh. Bu Ari malah seneng. Karena apa? Karena nanti kalian akan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Begitu. Jadi, cintailah prosesnya. Meskipun harus remedi 1 kali, 2 kali, nikmati prosesnya sampai hasilnya itu memuaskan. Gitu ya, anak-anak. Oke. Selanjutnya, penilaian bahasa Indonesia dalam 1 semester. Tadi sudah Ibu jelentrehkan, Ibu uraikan kalau ada tugas itu seperti apa. Nah, ini adalah gambaran besok nilai kalian di rapot itu bagaimana. Nah, PH itu maksudnya penilaian harian. Mungkin kalian lebih akrab dengan ulangan akhir bab. Nah, ini. Nah, penilaian harian ini nama lainnya adalah ulangan akhir bab. Nah, sedangkan HPH itu adalah rata-rata nilai tugas dalam 1 bab. Misalnya 1 bab itu ada tugas praktik, ada PR, lalu ada kuis. Lah itu nanti dijumlah, termasuk sama ulangan hariannya, dijumlah terus dirata-rata. Nah, kita ada 4 bab nanti. Ulangan yang pertama itu dilakukan di bab 1. Ulangan yang kedua, PH2, dilakukan di bab 2. Setelah bab 1 dan bab 2 selesai, nanti ada yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Nah, kemudian setelah itu nanti lanjut ke ulangan bab ketiga setelah materi bab 3 selesai. Lalu masuk ke bab 4, materinya selesai. Lalu terakhir yaitu pas penilaian akhir semester. Nah, dalam 1 bab itu tugasnya kan nggak cuma 1, ada PR, ada kuis, ada latihan. Lah itu dijumlah, nanti ada HPH 1, lalu bab 2 juga HPH 2, lalu PTS, hasil PTS-nya misalnya kalian ada remedi, lalu HPH 3 di bab 3, HPH 4 di bab 4. Nah, kemudian inilah nilai HPH inilah yang nanti menjadi nilai rapor kalian. Nah, anak-anak, supaya nilai rapor kalian itu tuntas, bagus, dan sangat memuaskan,
Maka usahakan setiap kali penugasan ini mulai dari ulangan harian sama tugas-tugas harian dari bab 1 sampai bab 4 kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau remedi, segera remedi. Supaya nanti nilai di rapot ini tuntas semua. Karena kalau nanti ada nilai yang tidak tuntas, ada yang kurang, maka nanti di raport juga berpengaruh. Nah, intinya adalah nabung nilai. Kalau tabungan nilai kalian bagus, nanti rapor kalian juga bagus. Begitu anak-anak, intinya nabung nilai. Kalian nggak terlalu paham ini nggak apa-apa. Cuma intinya yang Ibu kasih tahu adalah penting untuk menabung nilai setiap bab materinya, supaya nilai rapor kalian besok juga memuaskan. Begitu. Semoga kalian paham. Nah, ini ada gambar map file. Inilah yang harus kalian siapkan besok, map file bahasa Indonesia untuk menyimpan bukti pembelajaran bahasa Indonesia yang tidak dikerjakan di buku tulis. Misalnya saya minta membuat peta. Nah, saya minta membuat gambar, saya minta kalian membuat cerpen atau apapun itu, kertas ulangan yang tidak di buku, kemudian kertas penilaian tengah semester yang dari madrasah, clipping, atau apapun itu. Nah, itu nanti disimpan dalam satu map file. Jadi, satu anak punya satu map file. Supaya apa? Nggak cepat hilang. Aduh, tugasku kemarin di mana ya? Aduh, tugasku basah. Aduh, tugasku sobek. Nah, supaya tidak ada keluhan seperti itu. Supaya tersimpan dengan rapi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi juga. Bisa sebagai bahan introspeksi kamu, ya. Nah, map ukurannya F4. Nanti kalau belum paham, nanti silakan tanya sama bapak, ibu, orang tua, kakak kalian. Atau di toko alat tulis, di fotokopian itu nanti petugasnya sudah tahu ukuran F4 itu seperti apa. Ibu harap warnanya hijau, karena kita adalah madrasah dasarnya warna hijau. Hijaunya bebas, yang penting hijau. Modelnya, mapnya mau yang tali, mau yang kancing, atau seperti apa, bebas. Yang pasti adalah map ukuran F4. Diberi judul Portofolio Bahasa Indonesia. Jangan lupa beri nama lengkap, absen, ya. Diberi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Oke, lanjut. Nah, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Ada 4 bab anak-anak. Yang pertama, yaitu adalah teks deskripsi. Ini di bab 1. Kalian sudah menerima buku dari perpustakaan, kalian boleh tengok-tengok, dibuka-buka, dibaca-baca. Jangan cuma dipajang atau dimasukkan menu-menuhin tas, tapi juga dibuka dan dibaca. Lalu di bab 2 ada teks cerita fantasi. Lalu bab 3 ada teks prosedur, dan bab 4 ada teks laporan hasil observasi. Inilah yang akan kita pelajari di semester 1. Nah, lalu buku pegangan bahasa Indonesia yang Ibu pakai, yang pertama adalah sama seperti yang kalian dapatkan dari perpustakaan, itu wajahnya sama ya, Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini bisa cetak, bisa berupa buku sekolah elektronik BSE yang bisa di-download, dibuka di ponsel ataupun di laptop. Nah, yang kalian punya sekarang adalah yang berbentuk buku cetak. Alhamdulillah kalian dipinjami oleh sekolah gratis, tidak perlu beli. Sudah dipinjami gratis, nggak perlu beli, berarti tinggal merawat. Paham? Selain buku bahasa Indonesia seperti ini, Bu Ari juga menggunakan buku lainnya. Yang pertama, yang wajib ya, ini bagi seorang guru bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh cetak, boleh online. Wujudnya seperti ini kalau cetak, ternyata sangat tebal. Seperti novel Harry Potter, sangat tebal sekali. Ini kalau untuk melempar, wow, luar biasa. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran besok, pasti akan ada kosakata atau kata-kata yang kalian itu nggak tahu artinya itu apa. Istilah asing yang jarang kalian dengar, sehingga kalian tidak tahu maknanya itu apa. Nah, fungsinya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini adalah untuk mengetahui arti kata tersebut.
Selain mengetahui arti kata tersebut, kalian juga bisa mengetahui kata tersebut baku atau tidak baku. Contohnya kata baku dan tidak baku. Kemarin Bu Ari membuat format laporan kejujuran salat duha dan tadarus Al-Quran. Kemudian ada yang protes sama Bu Ari. Bu Ari itu nulisnya salah. Harusnya salat ditulisnya sholat, S-H-O-L-A-T. Lalu duha seharusnya nulisnya bukan D-U-H-A, tetapi D-H-U-H-A. Nah, kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata penulisan salat dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab diserap ke bahasa kita itu bukan sholat, tetapi salat. Bukan S-A-L-A-D, S-A-L-A-T, salat, bukan salade. Kalau salat yang pakai D itu makanan, saya doyan itu, ya. Nah, kalau salat ini kewajiban, oke? Nah, setelah itu duha itu bukan D-H-U-D-H atau D-Z-U-D-H. Karena ini sudah diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia menjadi bahasa kita dan tulisannya adalah duha. Ternyata kemarin ada yang protes seperti itu. Ternyata dibuka di KBBI yang benar adalah salat dan duhanya adalah duha. Itulah contoh manfaat dari KBBI. Nah, anak-anak, KBBI ini bisa diakses secara online juga bagi kalian yang tidak bisa membeli kamus, karena Bu Ari juga tidak suka membawa buku yang seberat itu. Bu Ari bisa memanfaatkan adanya Mbah Google untuk mencari arti kata atau mencari kata baku dari KBBI online. Ini contoh tampilan setelah kita bertanya kepada Mbah Google, kita ketik KBBI, munculnya akan seperti ini. Kalian bisa pilih yang pertama, KBBI daring, bisa pilih juga yang di bawahnya, arti kata di kbbi.web.id. Ini dua ini yang saya rekomendasikan. Ini adalah tampilan yang kbbi.web.id. Ini. Kalian bisa membuat menjadi shortcut atau jalan pintas. Contohnya seperti yang Ibu beritahu ketika membuat shortcut atau jalan pintas dari Google Classroom ya. Bisa. Jadi tidak perlu menginstal di Play Store jika HP-nya HP kentang kan nggak muat nih. Lalu ini adalah tampilan di kbbi kemendikbud.co.id. Ini yang sering Ibu pakai secara online gitu ya. Tapi kalau tidak punya kuota, kalian HP-nya masih muat untuk mendownload di Play Store, kalian bisa menginstal aplikasinya, aplikasi Android. Nah, ini tampilan di Play Store-nya ya, KBBI 5. Lalu ini tampilan awalnya ada seperti ini, macam-macam manfaatnya, bisa tahu kelas kata, bidangnya, ada beberapa bahasa daerah dan bahasa luar negeri sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, ini contoh hasil pencarian. Bahasa, artinya tuh apa sih? Ada arti 1, 2, 3, kayak gitu. Ada kata turunannya juga. Ini hasil pencarian dari satu kata istilah bahasa. Oke, begitu ya anak-anak. Ini saya tidak mewajibkan kalian menginstal, tapi ini diperlukan untuk pembelajaran ke depannya sampai besok-besok. Jadi, lebih baik menginstal atau membuat shortcut. Paham? Kita lanjutkan. Nah, media yang mungkin saya gunakan selama pembelajaran PJJ. Pertama adalah website atau blog. YouTube, karena kita PJJ, kemungkinan besar adalah YouTube. Instagram. Nah, untuk memanfaatkan media sosial secara positif, jangan hanya bikin story tentang dia. Jangan hanya nonton story-nya si dia sampai kalian galau, tapi buat juga story yang bermanfaat, story yang bagus tentang pembelajaran kalian. Lalu WhatsApp, nanti kalau saya akan meminta kalian praktik, misalnya bercerita, harus pakai video misalnya, atau membaca, atau berbicara,
Kalau saya minta suruh upload di YouTube kan belum tentu kalian langsung bisa, kuotanya juga belum tentu ada. Maka paling mudah adalah dengan WhatsApp. Nanti akan saya buat grup khusus untuk mengumpulkan tugas. Kalau sudah mengumpulkan tugas tinggal leave grup saja. Intinya tugas terkumpulkan. Begitu. Bisa voice note, bisa juga video. Kalau WhatsApp itu kan bisa lebih mudah digunakan. Zoom untuk live streaming jika saya ingin berhadapan langsung dengan kalian, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya mau bagaimana lagi, karena Zoom itu butuh kuota yang banyak dan HP-nya harus support ya. Jadi ibu toleransi tidak harus menggunakan Zoom. Lalu film. Nah, karena bahasa Indonesia ini Bu Ari sering menampilkan film-film, video-video, dan kalau kalian tanya kakak kelas, saya sering menampilkan film-film setiap akhir pelajaran. Karena ini PJJ saya yakin, kalian sehari mungkin udah kayak minum obat ya, nonton film 3 kali sehari atau mungkin lebih. Jadi ya, saya nggak perlulah nayangin film ke kalian ya, oke? Sudah selesai anak-anak penjelasan saya. Ini tadi adalah kontrak belajar kita, perjanjian kita, kesepakatan kita untuk 1 semester ke depan. Intinya nanti saya akan menilai sikap kalian, saya akan menilai pengetahuan kalian, lalu saya akan menilai keterampilan atau kemampuan kalian. Nah, untuk menilai itu semua, saya akan memberikan beberapa penugasan. Bentuknya bisa pilihan ganda, bisa tertulis, bisa lisan, bisa isian, uraian, bisa tanya jawab, bisa individu, bisa kelompok, seperti itu. Tetapi penugasan ini memiliki syarat harus dikumpulkan tepat waktu, juga harus sering-sering untuk menyimak dan membaca petunjuk dari tugas yang diberikan. Nah, sering-seringlah menabung nilai dari setiap tugas, mulai dari PR, tugas, kuis, karena itu nanti sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan nilai rapor kalian. Begitu anak-anak ya. Kemudian karena kita PJJ, Ibu hanya bisa melakukan pembelajaran dengan beberapa media sosial seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang paling sering mungkin adalah YouTube. Kemudian menggunakan website atau blog pribadi yang di dalam sebuah rumah bernama Google Classroom. Oh ya anak-anak, tolong untuk Google Classroom-nya, nama emailnya diubah menjadi nama asli kalian, supaya saya mudah untuk mengidentifikasi ini siapa. Nanti kalau saya kasih nilai, lebih mudah gitu ya. Cukup sekian dari Bu Ari kontrak belajar hari ini. Belum ada pembelajaran, yang penting kalian pahami ini, mencermati ini, supaya pembelajaran selanjutnya bisa kita mulai dengan mudah, kita mulai dengan lancar. Cukup dari Bu Ari. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam membuat video ini, Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.